Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang blog dan bagaimana juga cara membuat blog di blogger.com. Jadi nanti kita mendapatkan domain seperti subdomain gitu dengan ekstensi seperti blogspot.com. Misalnya namanya nanti dikasih nama misalnya mahasiswa .blogspot.com. Kemudian semuanya free, 100% gratis dengan mendapatkan free blog atau free web tersebut. Kemudian di samping juga ada hostingnya sehingga kita tidak perlu lagi untuk hosting dari web atau blognya kita. Dan tentu mari kita lanjutkan dengan membuka di Google, yaitu blogger.com. Mulai dengan yang pertama, langkah pertama adalah dengan Google. Kemudian kita ketikkan di sini adalah blogger. Kemudian kita dapatkan ini yang paling atas sendiri yaitu blogger.com, bagaimana membuat blog free blog. Setelah masuk itu kita tunggu, bisa pakai akunnya Google. Jadi kita tidak perlu lagi misalnya untuk sign in atau sign up dulu, setelah sign up baru sign in, kemudian kita masuk di dalamnya. Nah, ini contoh dari blog yang saya sudah buat sebelumnya 34. Kemudian kalau kita lihat misalnya, nah begitu masuk di blogger.com, maka kita menemukan seperti ini. Ini saya sudah membuatnya kemarin untuk praktis sebelumnya. Kemudian misalnya saya ambil contoh yang ini ya, yang nomor 3. Nah itu kalau misalnya ini dia, tapi saya view ke bawah dulu, baru lihat view blognya itu seperti apa. Nah seperti ini view blognya. Nah seperti ini postingnya. Kemudian ada 2 posting, 1, 2. Nah ini saya nanti saya coba lagi, ulangin lagi bagaimana cara membuat blog itu dari pertama. Sebetulnya simple. Jadi dari nanti ada view blog, kemudian setelah view blog itu, kemudian kita mulai yang pertama. Jadi lihat di view blog ya, kalau misalnya belum, kita lihat dari sini di YM ini. Jadi create new blog di sini yang pertama, new blog dulu, create new blog. Setelah create new blog, kasih nama blognya misalnya jasa mahasiswa. Nanti saya ingin ini titlenya itu nama dari tiap mahasiswa, misalnya Ali, misalnya Budi, misalnya Jika. Kemudian next. Setelah next, nah ini adalah seperti URL-nya, jadi atau addressnya jasa mahasiswa juga. Apakah ada di situ? Tidak. Oh, ini sudah ada, kasih 2. Nah ini ada. Berarti nanti URL-nya adalah di jasa mahasiswa .blogspot.com. Kemudian kita save. Nah ini dia, baru kita view tadi, view blog. Maka blognya seperti ini. Nah kalau ingin kita rubah view-nya, maka coba di theme itu, kemudian kita cari ini yang Contempo seperti ini. Samping ini nih yang Soho. Kemudian saya pingin, karena nanti terkait dengan profil. Nah ini kalau makanan ini biasanya Emporio. Kemudian notable itu lebih ke kayak tempat-tempat gitu ya, place, essential, simple, lebih ke news. Kemudian dynamic view lebih ke makan. Kemudian
picture windows, banyak sekali, awesome. Nanti saya ingin yang, nah ini banyak pilihannya, lebih ke person, berarti lebih ke suhu aja. Misalnya saya pencet yang ini, oke, klik, udah pencet yang ini, kita apply, bisa pilih yang light, bisa yang dark, terserah. Kemudian berarti kalau misal kita view blocknya adalah, nah seperti ini. Baru kita rubah, berarti timnya sudah. Kemudian kita nyoba posting misalnya. Nah, saya ingin posting yang pertama itu terkait dengan, itu ada picture-nya, fotonya ngambil yang punyanya dari laptop. Kita ambil, nah ini dia. Punyanya laptop misalnya yang ini ya, sama mahasiswa. Kemudian di upload, select, lalu dia masuk di sini. Nah, itu saya pingin saya cek dulu di bawah, ingin tambahin tagnya. Misalnya ini adalah contoh deskripsi diri tiap mahasiswa. Jadi misalnya ini gambar yang personnya tadi, yang tiap mahasiswa, kemudian yang di sini deskripsi diri, misal saya adalah begini, alamat saya, kemudian alamat, kemudian jasa yang ditekuni sesuai dengan video YouTube yang sebelumnya. Nah, ini kalau misalnya sudah, kita publish, confirm. Nah, ini dia, ini adalah sudah postnya. Begitu kita lihat di view blog, di bawah akan keluar seperti ini. Nah, itu yang pertama dulu. Kemudian yang ini covernya diganti. Cara mengganti covernya adalah yang header ya, header di atas ini. Yang ini nama mahasiswa. Kemudian yang ini foto mahasiswa. Yang ini background, bisa yang terkait dengan kampus boleh. Jadi fotonya kampus boleh. Atau sebaiknya fotonya kampus. Atau fotonya misalnya kalau saya dari Camplong itu pemandian boleh itu, Camplong untuk melekatkan bahwa domisili saya di situ atau di kampus, karena memang status pekerjaan atau apa yang activity ya di kampus itu. Nah, ini baru deskripsinya seperti tadi. Nah, karena yang seperti disebutkan sebelumnya, kalau kita lihat misal di sini, nah ini gambarnya cat. Nanti saya rubah, misalnya karena saya domisili di Camplong, maka gambar pantai Camplong misalnya, atau kampus boleh. Kemudian yang di sini baru profilnya kita, ini foto tiap mahasiswa. Kemudian di sini yang di atas nama ya, yang di sini jasa mahasiswa, ini nama mahasiswanya. Kemudian yang di sini baru deskripsi yang panjang tentang profil diri gitu ya. Nah, kalau bagaimana merubah cat meongnya ini menjadi gambar yang kita
inginkan, maka kita masuk di yang pertama tadi di bloggernya, kemudian ini di custom, sangat gampang. Kemudian nah ini dia gambarnya, kita change image, kemudian bawah itu banyak sekali. Nah, kemudian bagaimana saya merubah gambar ini, yang cat ini, sesuai dengan saya harapkan. Saya yang tadi ya. Jadi di atas ini saya ulangi, yang di atas ini nama mahasiswa. Kemudian yang ini dirubah, yang ini yang apa namanya di paling atas top dari image ini saya rubah dengan kampus boleh, atau misal karena saya domisili di Camplong, saya pemandian, misal pemandian Camplong, jadi melekatkan dengan domisili saya atau status saya di kampus. Kemudian yang ini foto mahasiswa, kemudian yang ini deskripsi dari mahasiswa, profil mahasiswa, seperti yang sebelumnya ya, posting. Kemudian ini yang dirubah itu gampang sekali, jadi masuk yang di pertama, di sini blogger.com-nya. Kemudian yang ini kan ya di timnya tadi, yang timnya, kemudian kita custom. Nah ini dia, kemudian change image. Nah ini dia, ini yang bawaannya dari punyanya blogger. Kemudian saya upload image, kemudian saya pilih. Nah ini saya pilih ini, yang punyanya, pilih ini dari loading, dan saya done. Nah ini dia, berarti ini jadinya. Kemudian setelah itu baru kita lihat yang di awal. Nah ini adalah postingnya. Kalau ingin kita lihat yang di blogernya, nah ini berarti nama jasa mahasiswa. Kemudian ingin kita lihat di blognya, maka view blog akan keluar. Masih cat meong ya. Saya rubah lagi, berarti di timnya belum di save, kemudian di custom, kemudian kita change image, nya di ini, upload image. Dan ini betul, kemudian kita done. Saya ulangi lagi, butuh waktu untuk meretrieve dari apa namanya, dari misalnya image. Saya ambil yang ini, nah itu dia, baru done. Nah ini dia, berarti image-nya sudah, berarti ya. Apakah bisa ditaruh di kiri atau di ini lainnya nanti dulu, nanti terserah dari mahasiswa. Kemudian saya masukkan yang sebelumnya, berarti ini butuh di save memang. Saya cek yang di bawah, nah seperti ini ya. Kemudian ini sini, betul. Dan kalau misalnya saya rubah, tadi kan di tim, jadi konsentrasi di tim ya, di tim ini yang tadi tentang ini Soho. Misalnya saya berubah di yang punyanya, karena lebih ke profile, personal profile. Jadi misalnya saya rubah ke yang simple ini, ini simple block ini boleh.
yang ini, kemudian kita apply, kemudian kita ada berapa yang tidak ini ternyata. Setelah kita apply itu, selalu kita lihat di view block ya. Itu lihat di view block, maka nah jadinya seperti ini. Ini lebih baik. Jadi yang pakai yang ini aja. Nah ini. Nah kemudian sini adalah fotonya mahasiswa. Foto mahasiswa. Kemudian di sini deskripsi profile. Kemudian apa namanya? Di bawahnya itu kan posting-postingnya. Kalau misalnya mau posting lagi, berarti nanti ada di bawahnya ada lagi. Nah, ini seperti ini ya. Jadi nanti jadinya seperti ini. Begitu jadinya seperti ini, di atasnya ini ada https jasamahasiswa.blogspot.com. Nah itu namanya URL-nya atau HTTPS-nya. HTTPS-nya ini yang linknya ini yang diberikan kepada saya. Kemudian nanti saya connecting dengan YouTube. Sehingga begitu ada orang tertarik dengan video YouTube, kemudian dia klik deskripsi YouTube, misalnya saya ambil contoh. Nah, itu di bawahnya deskripsinya itu ada linknya ini. Begitu dia pencet linknya masuk di sini. Ini namanya mahasiswa, ini profilnya mahasiswa, ini fotonya mahasiswa. Kemudian nanti itu karena yang pertama ya, pertama post. Kalau misalnya posting yang berikutnya, saya new posting misalnya, posting lagi, plus new post. Baru yang kasih foto tentang bukan yang fotonya dari komputer ya. Misalnya fotonya tentang ikon yang ada di daerah. Misalnya kalau di Camplong itu Pantai Camplong ya. Kalau misalnya di tempat lain silahkan. Misal kalau di Sukabana itu apa namanya, Jambu Mente misalnya, ikon yang di daerah yang sangat populer. Kemudian saya posting ini misalnya ikon yang di daerah. Kalau di Bangkalan mungkin Sinjai misalnya, atau kampus ya, boleh. Nah itu kita select, kemudian kita kasihkan deskripsi misalnya bahwa ini adalah ikon yang ada di daerah mahasiswa atau semisal Pantai Camplong. Ini fotonya ganti berarti, foto Pantai Camplong. Kemudian kalau sudah berarti kita publish. Confirm. Nah, ini sudah masuk, berarti ini sudah posting yang kedua pada blogger jasa mahasiswa. Kalau misalnya kita refresh lagi, jadinya seperti nah, ini seperti ini. Coba kita lihat lagi ke bawah, satu, kemudian ini ada dua. Ini yang posting yang pertama, kemudian ini yang kedua barusan. Ini adalah contoh deskripsi tiap mahasiswa yang pertama tadi. Kemudian yang kedua itu ini yang posting yang kedua. Nah ini dia menunjukkan ikon di wilayah, misalnya alamat ya. Nanti karena saya ingin di digital ecosystem, jadi nanti ada beberapa hal. Yang pertama seperti itu dulu. Sudah seperti itu,
Semakin banyak ini deskripsinya semakin bagus, fotonya bagus, deskripsinya semakin bagus, itu yang menjadi poin untuk penilaian yang di step 2 ini. Kemudian copy URL-nya, HTTPS-nya copy. Nah, kalau selama HTTPS-nya ini sama, misalnya walaupun ininya dirubah-ubah, nanti misalnya saya rubah lagi ininya, nanti otomatis di YouTube deskripsi itu walaupun tidak usah dirubah lagi. Seperti ini ya, targetnya seperti ini tiap mahasiswa bisa. Ini yang pertama tentang deskripsi diri, foto diri. Kemudian, nah ini adalah posting yang kedua. Posting yang kedua selalu ada di atas. Yang pertama kan ini deskripsi diri, ini fotonya mahasiswa, deskripsi diri. Kemudian yang kedua itu ikon yang ada, misalnya Pantai Jamplong, kemudian Jambu Mente di Sukabana, kemudian Nipah misalnya, wisata Nipah misalnya di sini. Kemudian kalau di Ketapang Torjun gitu, Torjun Ketapang itu Torwan misalnya, terjun Torwan di sini. Kemudian di sini ada deskripsikan tentang yang ikon tadi. Ini adalah Pantai Torwan, air terjun yang langsung turunnya ke laut, merupakan salah satu destinasi yang menarik dan lain sebagainya. Terima kasih.